saya bisa berkomunikasi langsung dengan para peserta Taspen yang otomatis menjadi peserta Korpri, ya, karena yang bisa menjadi peserta Korpri itu dipastikan adalah PNS atau ASN. Nah, rekan-rekan sekalian, tadi yang disampaikan Pak Zudan terkait dengan hak dan kewajiban ASN, sebaiknya ketika pensiun nanti bisa menerima haknya lebih besar dari saat ini. Memang kita sudah sering bicarakan baik itu dengan Kementerian Keuangan maupun Kemenpan dengan formulasi yang sedang kita ajukan atau kita godok bersama. Memang untuk saat ini PNS itu preminya, karena PNS ya, saya bicara PNS bukan otomatis ASN. ASN itu kan terdiri dari dua, PNS dan P3K. Jadi PNS itu mengikuti 4 program, THT, pensiun, JKK, jaminan kemasyarakatan kerja, dan jaminan kematian. Nah, kalau yang untuk P3K hanya JKK dan JKN. Untuk program THT dan pensiun sampai saat ini regulasinya itu masih pembayaran premi langsung dari gaji para PNS. Jadi belum ada kontribusi dari pemberi kerja. Nah, total premi yang kita terima di Taspen untuk PNS itu sebesar 8%. Jadi 3,25 untuk premi THT, 4,75 untuk premi pensiun dari gaji pokok, tunjangan istri dan tunjangan anak, dan tunjangan lain-lain tidak diikutsertakan dalam komponen premi. Nah, hal ini yang tadi disampaikan Pak Prof. Zudan, bagaimana sih kira-kira teman-teman ASN ini ketika nanti pensiun itu penghasilannya tidak langsung drop. Kalau memang eselon 1 itu lebih besar tunjangan aktifnya, jadi sekitar 8% bisa diterimanya, tapi yang non eselon mungkin bisa lebih besar karena tunjangannya lebih kecil dari penghasilannya. Saya ambil contoh, saya kemarin baru membayarkan salah satu direktur di Kementerian Keuangan untuk pensiun bulan Juli besok, eselon 1 itu gajinya yang diterima per bulan itu sekitar 5.200.000 atau 300. Nah, tabungan hari tuanya itu sebesar 100 juta. Jadi hal ini dengan kondisi saat ini memang sangat kecil, sangat minim. Nah, di sini kita juga berkolaborasi dengan anak perusahaannya itu namanya Taspen Lab untuk menaikkan penerimaan THT dan pensiun saat nanti ketika nanti pensiun saat masih aktif, teman-teman PNS ini bisa menambah preminya baik itu premi THT maupun pensiun pada institusi Taspen Life namanya. Jadi secara regulasi Taspen belum memungkinkan untuk menambah premi dari teman-teman PNS, ya. Nah, ini yang agak sedikit memang ketika pensiun nanti teman-teman PNS masih berdasarkan regulasi yang lama, karena sudah kita sering bicarakan bagaimana sih formulasi ke depannya, ini lagi digodok juga di Kementerian Keuangan maupun di Kementerian Menpan ini. Nah, teman-teman ASN sekalian, pada kesempatan kali ini kami sampaikan apa yang disampaikan Bu Lia tadi, bagaimana caranya teman-teman BKN mempercepat proses pengadaan SK pensiun, ya, penetapan pensiun. Maka Taspen menyambut hal itu langsung dengan memberikan haknya pada bulan saat yang bersangkutan memasuki usia pensiun.
Jadi kami di Taspen sudah membuat aturan baru, membuat SLA yang baru. Setiap tanggal 1 ketika jatuh tempo dan persyaratan itu sudah masuk pada bulan sebelumnya, maka pada tanggal 1 wajib harus dibayarkan. Langsung masuk ke rekening yang bersangkutan, dan itu THT dan pensiun kami minta untuk segera dibayarkan agar tidak terputus antara gaji aktif dengan gaji pensiun. Nah, jadi di sini teman-teman yang sudah masih batas usia pensiun dan sudah mempunyai SK itu bisa langsung mengajukan haknya ke Taspen, baik itu melalui instansi ke Taspen langsung atau melalui websitenya Taspen. Jadi Taspen sekarang mempermudah untuk pengajuan hak pensiun. Hal yang perlu dicatat sebenarnya, persyaratan untuk pengajuan pensiun itu sangat mudah dan kita sudah meminimalisir persyaratan-persyaratan. Yang penting ada SK pensiun, atau mungkin kalau SK pensiunnya belum keluar, belum ditandatangani oleh PPK, kita bisa berikan kebijakan untuk dibayarkan berdasarkan pertek. Karena pertek itu menjadi acuan untuk pembuatan SK pensiun. Nah, ini yang kita sering kolaborasikan dengan Bu Lia dan Pak Profesor Sudan dan teman-teman di BKN, agar dasar ini bisa segera diterima oleh peserta PNS yang masuk di batas usia pensiun, dan kami dari Taspen akan segera membayarkan. Yang kedua, persyaratan kedua yang penting adalah SKPP. SKPP ini untuk menunjukkan kapan gaji terakhirnya dibayarkan dan gaji berikutnya tidak dibayarkan oleh instansinya yang saat masih aktif. Karena kalau masih belum keluar SKPP-nya, kemungkinan bisa terjadi pembayaran gajinya bisa kelewat 1 bulan dan itu menjadi utang pada negara. Tapi itu bukan berarti memperlambat, mempersulit pengerjaan kami, tidak. Itu nanti bisa disusulkan kalau memang benar-benar gaji pada bulan berikutnya sudah tidak terbayarkan lagi. Intinya pada bulan berkenaan jatuh tempo, Taspen akan segera membayarkan hak THT maupun pensiunnya, dan saya pastikan tanggal 1 harus sudah masuk ke rekeningnya masing-masing. Ya. Jadi persyaratannya untuk pengurusan pensiun pertama itu hanya 2, SK dan SKPP, tambahannya NPWP, nomor rekening, sama KTP. Lainnya enggak ada. Ya, simpel. Dan itu bisa melalui website, bisa datang langsung, bisa juga melalui WA. Kalau memang nanti punya di kantor cabang ada WA-nya, nanti lewat WA aja kita bisa langsung proses. Jadi hard copy-nya nanti bisa menyusul belakangan. Jadi tidak ada kendala untuk mengajukan klaim saat ini. Yang penting semua persyaratan sudah terpenuhi. Dan Bapak Ibu sekalian, apa yang disampaikan Pak Zudan tadi, kita sudah sering berkolaborasi dengan teman-teman dari mitra kerja terkait dengan pembinaan ketika teman-teman ASN itu belum memasuki usia pensiun. Apa sih kira-kira hobi yang bisa menjadikan mereka mendapat penghasilan? Nah, ini sudah kita bicarakan dengan beberapa mitra bank untuk pelatihan-pelatihan yang terkait dengan kewirausahaan, dan ini semua gratis. Kami sudah minta di Taspen semua yang dilakukan untuk kewirausahaan ASN itu gratis diberikan pelatihannya oleh mitra-mitra perbankan, baik itu literasi keuangan, baik itu kewirausahaan, pertanian, atau sejenisnya, sampai dengan paskanya itu juga harus ditanggulangi oleh pemberi pelatihan kewirausahaan. Jadi teman-teman ASN ketika nanti mendapat pelatihan kewirausahaan dan sudah akan berjalan, ingin menjalankan kewirausahaannya, sampai dengan paskanya nanti penjualan itu akan ditanggulangi langsung oleh pemberi pelatihan. Nah, ini semuanya sifatnya gratis. Kami sudah sampaikan ke beberapa mitra dan itu sudah berjalan di beberapa tempat seperti hidroponik, pengemukan sapi, peternakan apa gitu ya, lele segala macam,
itu sudah berjalan di beberapa tempat. Yang terkait dengan kebijakan taspen pelayanan yang untuk JKK dan JKM, kami juga sudah bekerja sama dengan rumah sakit. JKK itu jaminan kecelakaan kerja, ketika PNS, baik itu PNS, ASN, PNS maupun P3K. Saya tidak melihat P3 itu penuh waktu maupun paruh waktu, semua kita layani dengan hak yang sama sekarang. Ketika terjadi sesuatu dalam kondisi jam kerja, terjadi kecelakaan, segera ke rumah sakit, laporkan ke Taspen, maka Taspen akan memberikan surat jaminan saat itu juga. Jadi tidak perlu harus membayar ke rumah sakit. Jadi saya yakinkan, saya garansi kalau semua kantor cabang seluruh Indonesia harus memberikan surat jaminan ketika ASN mengalami kejadian pada saat jam kerja. Nanti ada mekanismenya. Yang pasti tidak ada lagi pertanyaan siapa yang akan membayar. Selama ASN itu masih dalam jam kerja, maka domainnya adalah domainnya Taspen ketika terjadi kecelakaan kerja, bukan di BPJS Kesehatan. Nanti akan ditolak di BPJS Kesehatan. Ini sudah komitmen. Dan ini sangat penting dan ini selagi kita masif untuk sampaikan ke seluruh institusi, baik itu kementerian maupun Pemda. Dan kami juga minta ke seluruh cabang PT Taspen untuk selalu masif melakukan sosialisasi hak dan kewajiban peserta pada saat yang bersangkutan mulai dari CPNS. Jadi tidak BOP saja sekarang. Jadi CPNS sampai dengan BOP itu teman-teman cabang harus mulai melakukan sosialisasi hak apa saja sih hak dan kewajiban agar teman-teman PNS ini sudah paham apa sih yang teman-teman PNS atau ASN ini dapat ketika masih dalam kondisi bekerja sampai usia pensiun. Untuk materi selanjutnya mungkin bisa disampaikan oleh Pak Armadi, Bu Dea, Mbak Dea, karena yang akan memberikan materi konkretnya nanti Pak Armadi selaku senior manager di layanan PT Taspen Pusat. Terima kasih Mbak Dea, Bu Lia, dan Pak Zudan. Mohon maaf atas salah-salah kata yang saya sampaikan. Nanti kami selalu menerima apa saja yang menjadi pertanyaan dan masukan buat Taspen. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak kami ucapkan kepada Bapak Tribuana Pitrajaya sudah berkenan untuk memberikan pengantar berupa informasi-informasi yang amat berharga mengenai pensiun ASN. Dan pembahasan yang lebih komprehensif lagi tentang bagaimana instrumen yang ada saat ini dapat dioptimalkan, serta bagaimana strategi membangun kesiapan finansial yang matang agar masa Purnabakti nanti tetap produktif, tenang, dan sejahtera dari sisi PT Taspen. Untuk itu kami persilahkan narasumber kita Bapak Harmadi yang merupakan tim dari PT Taspen Persero. Untuk itu waktu dan ruang virtual kepada Bapak Harmadi disilahkan. Baik, terima kasih yang terhormat Pak Profesor Dr. Zudan Arifahullah selaku Ketua Umum DPKN. Lalu ada Pak Dirov, izin Pak melanjutkan materi, dan Bu Lia Rosalina selaku Direktur Pensiun. Mungkin share screen dulu, Bu Lia ya. Baik, sebelumnya mungkin suara kami terdengar ya, jelas. Sudah terdengar Bapak, silakan. Baik, terima kasih Bu Dea. Izin mungkin memperkenalkan diri kembali. Nama saya Hamadi selaku Senior Manager Kepala Departemen Kepesertaan di Divisi Layanan Kepesertaan di Kantor Pusat. Jadi mungkin melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh Pak Dirov terkait dengan tema yang akan disampaikan, kurang lebih terkait dengan optimalisasi manfaat program Taspen dan kesiapan finansial dari peserta ASN. Baik, Bapak Ibu semua yang hadir secara online, peserta webinar Korpimnya Pak ASN, saya lihat mungkin di sini secara jumlah partisipasi yang hadir sudah mencapai 1.000 ya, banyak. Terima kasih yang sudah hadir. Izin mungkin langsung ke materi. Oke, next.
Baik, ini mungkin gambaran kita secara keseluruhan dari sisi Taspen itu sendiri. Kami di Taspen, kondisi data yang terakhir, kita sudah mengelola kurang lebih di 8,7 juta peserta gitu ya. Yang peserta aktif itu di 5,5 juta dan penerima pensiun lebih di 3,2 juta. Mungkin secara gambaran awal di sini kita dari sisi kantor cabang tersebar di 57 kantor cabang di wilayah Selindo gitu ya. Kita juga ada 17.000 titik layanan dan sudah bekerja sama dengan 45 mitra bayar. Jumlah SDM juga kita didukung kurang lebih di 1.353 karyawan. Nah, beberapa mungkin terkait dengan program kerja dan layanan kami kepada ASN, kita juga sudah ada mengembangkan dan meluncurkan satu aplikasi namanya mungkin di sini SIM Gaji yang sudah dipakai oleh kurang lebih 500 Pemda di seluruh Indonesia. Kita juga mengembangkan dan optimalisasi terkait dengan layanan klaim otomatis gitu ya. Lalu ada Taspen One Hour Online Service yang membantu para peserta di seluruh Indonesia untuk bisa mengajukan pelayanan dan proses klaim kepada kami secara online gitu ya. Lalu kami juga sudah mengembangkan digital enrollment dan autentikasi yang baru sehingga memudahkan para peserta kami yang sudah memasuki masa punabakti untuk bisa mempermudah pada saat melakukan proses enrollment dan autentikasi. Nah, secara grup bisnis juga kami di sini ada Taspen Lab selaku anak perusahaan, lalu ada Taspen Property, dan ada Mandiri Taspen juga. Oke. Oke, mungkin ini jajaran BOD kami. Oke, kita skip aja ya untuk mempersingkat. Baik, ini mungkin program PT Taspen yang sudah tadi dijelaskan oleh Direktur Operasional. Jadi kurang lebih dari sisi peserta aktif dan pensiun, kita ada beberapa kelompok gitu ya. Ini ada PNS pusat, daerah otonom, dan sampai dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau disingkat dengan P3K. Lalu secara manfaat dibagi juga berdasarkan program. Jadi ada program THT atau tabungan hari tua, lalu ada program pensiun dengan JKK dan JKN. Nah, untuk manfaat itu sendiri, THT di sini dibayarkan pada saat peserta itu mengalami kejadian pensiun, meninggal, dan keluar. Nah, hak-hak apa saja yang didapatkan pada saat peserta tersebut mengikuti program THT? Di sini selain mungkin peserta gitu ya mendapatkan manfaat, lalu ada istri atau suami peserta yang mengalami kejadian meninggal dunia. Lalu ada juga di sini kalau misalnya mengalami kejadian untuk anak gitu ya, anak peserta di sini kita batasi maksimal 3 kejadian, 3 peristiwa gitu ya. Nah, untuk program pensiun, manfaat yang didapatkan oleh para peserta kami, mungkin yang sudah familiar gitu ya, artinya adalah terkait dengan pensiun bulanan yang didapatkan oleh para peserta yang didapatkan melalui mitra-mitra yang sudah bekerja sama dengan Taspen. Lalu ada juga terkait dengan manfaat uang duka wafat, ya, uang duka wafat. Lalu ada pensiun terusan, lalu ada pensiun duda atau yatim. Ini dibagi tergantung dari penerima pensiun gitu ya. Lalu kemarin gitu ya, Bapak Ibu semua yang sudah masa punabakti juga mendapatkan pensiun 13 dan pensiun THR. Nah, program JKK dan JKM ini menjadi bagian sosialisasi kami kepada para peserta karena memang secara informasi masih banyak juga para peserta kita yang belum mengetahui gitu ya manfaat dari JKK JKM gitu ya. Nah, di sini JKK itu sendiri adalah diberikan ketika peserta mengalami kejadian
kecelakaan kerja gitu ya, atau tewas akibat dari kecelakaan kerja yang secara manfaat itu didapatkan adalah perawatan sampai dengan sembuh gitu ya. Jadi pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja, maka manfaat yang akan didapatkan adalah perawatan sampai dengan sembuh gitu ya. Lalu ada juga santunan kalau misalnya peserta tersebut mengalami kejadian tewas ya akibat kecelakaan kerja. Lalu di sini ada juga manfaat yang bisa didapatkan adalah berupa tunjangan cacat akibat kecelakaan kerja. Nah, program yang lain dari PT Taspen adalah DKM gitu ya. Di sini dibayarkan pada saat peserta tersebut mengalami kejadian meninggal dunia gitu ya. Apa saja yang didapatkan pada saat peserta tersebut mengalami kejadian meninggal dunia? Di sini peserta mendapatkan santunan, itu santunan sekaligus ada uang duka wafat, biaya pengobatan dan bantuan. Seperti yang tadi dijelaskan di awal, bahwa secara iuran dari peserta itu sendiri, di sini akan dipotong 3,25 dikali dengan gaji pokok plus dengan tunjangan keluarga. Gitu ya. Dan untuk program pensiun, potongan preminya adalah 4,75 dikali gaji pokok plus dengan tunjangan keluarga. Nah, ini potongannya diberlakukan untuk peserta. Sedangkan untuk JKK dan JKM, secara iuran akan dibebankan kepada pemberi kerja. Untuk JKK itu dibebankan 0,24 dikali dengan gaji pokok dan 0,75 dikali gaji pokok untuk yang JKM. Oke. Nah, secara masa perlindungan peserta, di sini kita bagi menjadi beberapa siklus gitu ya. Para peserta itu menjadi peserta Taspen atau sudah menjadi manfaat yang bisa diberikan oleh Taspen itu pada saat peserta sejak terdaftar menjadi CPNS, gitu ya. Lalu peserta itu berkeluarga, maka istri dan suami juga akan mendapatkan perlindungan atau asuransi dari Taspen gitu ya. Lalu ini juga akan diberikan selain untuk istri atau suami dan diberikan juga asuransi kepada maksimal 2 orang anak. Nah, secara perlindungan itu akan tercover juga pada saat peserta sudah memasuki masa pensiun. Baik itu masa pensiun sendiri, lalu akan turun ke janda atau dudanya, sampai dengan yatimnya gitu ya. Sampai dengan yatim akan terlindungi masa peserta. Dan secara masa perlindungan itu sendiri akan di-cover dari semenjak peserta itu CPNS sampai dengan peserta mengalami kejadian meninggal dunia gitu ya. Seperti itu. Oke, next. Oke, di sini mungkin bagian mungkin tidak akan menjelaskan secara rinci, kita skip saja. Nah, untuk program THT ini gambaran secara umum Bapak Ibu semua bahwa kurang lebih gitu ya manfaat terendah yang didapatkan oleh para peserta kita pada saat mengajukan program THT pada saat peserta itu mengalami BUP batas usia pensiun ya. Kurang lebih manfaat terendah yang didapatkan itu di angka 3 juta gitu ya. Nah, untuk manfaat tertinggi yang sudah dilakukan proses studi kami kurang lebih ada di angka 86 juta sampai dengan 99 juta. Jadi Bapak Ibu semua kalau misalnya ingin tahu secara estimasi itu berapa yang didapatkan, kita mungkin mengakses di aplikasi pos kami. Di sana juga ada salah satu fitur atau menu untuk bisa mendapatkan gambaran estimasi THT yang didapatkan pada saat nanti memasuki batas usia pensiun. Ya. Nah, secara asuransi itu sendiri kalau misalnya peserta mengalami kejadian meninggal, gitu, di sini akan mendapatkan nilai 8 juta, ya. Lalu untuk asuransi kematian istri itu akan mendapatkan 6 juta dan untuk anak itu 4 juta. Kenapa kami di sini menekankan ya, dengan program manfaat THT di sini karena ternyata memang masih ada juga para peserta kita yang tidak tahu kalau misalnya untuk istri ataupun anak
ketika mengalami kejadian, di sini mungkin dari sisi kejadiannya kematian gitu ya, mendapatkan asuransi gitu ya. Jadi untuk para peserta kita yang hadir secara online bisa mungkin nanti menyampaikan juga bahwa jika terjadi gitu ya, di sini ada peserta ASN gitu ya, yang istrinya meninggal atau anaknya meninggal, itu bisa mendapatkan manfaat berupa nominal dari asuransi kematian istri itu 6 juta dan anak itu 4 juta. Oke, next. Oke, untuk program pensiun tadi sedikit sudah dijelaskan, ini saya coba skip. Nah, di sini tadi sedikit saya juga gambarkan bahwa kurang lebih dari sisi gambaran pensiun bulanan yang akan didapatkan secara hitung-hitungan gitu ya. Ada juga beberapa peserta kita yang menanyakan, Pak, kira-kira ketika nanti saya pensiun, saya mendapatkan berapa ya secara uang pensiun bulanannya? Nah, memang di sini secara akurasinya tentu melihat dari dokumen SK pensiun nanti ya, tapi ini juga bisa dilakukan estimasi. Nah, estimasinya seperti yang tadi dijelaskan, kurang lebih di 2,5% dari gaji pokok terakhir dikali tahun masa kerja. Nah, itu kurang lebih nanti akan menjadi gambaran Bapak Ibu semua pada saat menerima pensiun bulanan nanti. Gitu ya. Nah, di sini kami sampaikan juga ada maksimalnya ya, maksimal 75% dan minimal 40% dari gaji pokok yang diterima juga. Nah, untuk pejabat negara di sini secara hitung-hitungan estimasi di sini 1% dikali gaji pokok plus dikali juga masa kerja ya. Kecuali untuk presiden dan wakil presiden itu 100% dari gaji pokok. Nah, manfaat yang tadi diterima oleh para peserta kita yang sudah purna bakti atau pensiun, mungkin saya jelaskan kembali di sini pada saat pensiun tersebut meninggal gitu ya, maka akan mendapatkan uang duka wafat. Namanya di kami itu uang duka wafat gitu ya. Nah, berapa besarannya? Kurang lebih di sini besarannya 3 kali penghasilan pensiun terakhir, gitu ya, yang akan dibayarkan kepada ahli waris. Lalu juga akan mendapatkan pensiun terusan, gitu ya. Kalau misalnya pada saat aktif juga ada ya, dan namanya gaji terusan. Nah, kalau misalnya pada saat pensiun, namanya pensiun terusan. Dibayarkannya juga sama gitu ya. Dibayarkan secara 4 bulan berturut-turut pada ahli waris gitu ya. Nah, untuk pensiun janda dan duda, di sini kisaran atau besarannya adalah 36% kali gaji pokok. Nah, sedangkan untuk yang tewas itu lebih besar, 72% dikali gaji pokok. Oke. Nah, secara gambaran ini juga Bapak Ibu semua bisa lihat juga gitu ya. Di sini secara manfaat itu yang diterima untuk peserta ASN yang golongan 1 kurang lebih di angka 2 juta gitu ya, 2.033.000 sekian, dan manfaat minggu itu di 2,5. Ini mendasari dengan tabel gaji Pemprov yang terbaru ya. Lalu ada ASN golongan 2 juga kurang lebih di 2 juta sekian, dan manfaat tertinggi juga 3,5 gitu ya. Sampai dengan ASN golongan 4 yang manfaat terendahnya itu di angka 2 juta sekian sampai dengan 5,2 juta sekian. Jadi gambaran kurang lebih nanti yang akan didapatkan pensiun bulanannya itu mungkin melihat dari pangkat dan masa kerja juga ya. Tapi kisarannya itu di angka 2 sampai dengan 5 juta. Sedangkan untuk pejabat negara di sini dari mulai 400.000 sampai dengan 34 juta. Oke, next. Oke, ini tadi yang disampaikan terkait dengan program jaminan kecelakaan kerja. Kurang lebih gitu ya. Tadi saya sedikit sampaikan bahwa secara potongan atau kewajiban premi yang harus dibayarkan itu 0,24 yang dikali gaji pokok yang akan dibebankan kepada pemberi kerja. Manfaatnya tadi gitu ya, ada perawatan, santunan, dan tunjangan cacat. Oke, next. Nah,
Secara kriteria kecelakaan kerja di sini, mungkin sedikit saya jelaskan bahwa apa saja sih yang bisa dikategorikan bahwa peserta tersebut nanti akan mendapatkan asuransi dari kecelakaan kerja. Di sini adalah salah satunya adalah peserta tersebut memang dalam kondisi menjalankan tugas pendidikan, ya. Jadi ini beberapa mungkin kami sampaikan juga sosialisasi ini di kantor cabang kami, bekerja sama juga dengan beberapa instansi sehingga secara hak dan kewajiban gitu ya, manfaat yang didapatkan oleh para peserta kita terkait dengan kecelakaan kerja juga bisa terinformasi dengan baik. Misalnya itu tadi ya, misalnya apa saja nih kondisi bahwa peserta itu bisa di-cover oleh program kecelakaan kerja. Lalu di sini peserta tersebut memang kondisinya dalam keadaan kedinasan gitu ya. Jadi kecelakaan tersebut disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam menjalankan tugas dan kewajiban. Lalu ada juga terkait dengan perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab, ya. Di sini sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu dalam melaksanakan atau menjalankan tugas. Lalu ada juga kriteria yang masuk yaitu mengalami penyakit akibat kerja, gitu ya. Nah, mungkin seperti yang tadi dijelaskan di depan bahwa dalam menjalankan tugas dan kewajiban ini juga tercover pada saat peserta tersebut melakukan perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, ya. Nah, untuk penyakit akibat kecelakaan kerja di sini ada kriteria lagi yaitu sakit yang diderita akibat langsung dari pelaksanaan tugas, gitu ya. Ini nanti akan mendapatkan diagnosa atau analisa dari dokter okupasi. Oke, next. Nah, manfaatnya mungkin kurang lebih seperti ini ya. Jadi saya tidak akan menjelaskan secara detail karena keterbatasan waktu. Kurang lebih secara santunan itu ada 12 santunan dan mungkin kami garis bawahi di sini kalau misalnya peserta tersebut nanti dinyatakan sebagai peserta yang mengalami kecelakaan kerja, maka secara pengobatan atau perawatan akan dilakukan sampai dengan sembuh. Itu ya, secara garis besarnya seperti itu. Dan kami sampaikan juga untuk pelaporannya terkait peserta yang mengalami kejadian, diimbau bahwa secara pelaporan di sini 3 kali 24 jam, ya. Dan secara batas kadaluarsa proses klaimnya, secara regulasi itu memang dibatasi pelaporannya selama 2 tahun ya, sejak tanggal kecelakaan dari peserta tersebut. Oke, next. Baik, untuk program jaminan kematian, lebih tadi seperti yang sudah disampaikan secara kewajiban atau beban iuran 0,72 dikali gaji pokok yang dibebankan kepada pemberi kerja. Manfaatnya itu sendiri di sini Anda mendapatkan 4 manfaat kalau misalnya peserta mengalami kejadian kematian ya, jaminan kematian. Yaitu santunan sekaligus itu berupa nominalnya 15 juta, ada uang duka wafat juga 3 kali gaji pokok, ada bantuan pemakaman 7,5 juta, dan bantuan beasiswa juga di 15 juta per anak, ya. Oke, next. Oke, nah ini mungkin masuk ke materi utama gitu ya, seperti yang disampaikan di awal terkait dengan literasi keuangan atau bagaimana Bapak Ibu semua yang kondisi sekarang mungkin masih aktif gitu ya, masih menjalani sebagai peserta aktif untuk bisa mempersiapkan secara perencanaan keuangannya pada saat nanti memasuki masa purnabakti. Seperti yang disampaikan oleh Prof. Dian tadi, berdasarkan hasil survei juga di kami di sini ada kurang lebih 20.000 sekian gitu ya, rata-rata pensiunan umur 59 sampai 65 tahun yang meninggal setiap tahun. Ya, jadi cukup banyak juga kondisi pada saat para peserta pensiun kita yang sudah memasuki usia 59 sampai 65 tahun ini meninggal setiap tahun. Lalu
hasil survei kami juga ternyata dari 1 dari 3 orang Indonesia gitu ya, jadi warga Indonesia yang memang belum menyiapkan jaminan kesejahteraan pensiun. Dan 9 dari 10 juga setelah hasil survei yang belum siap menghadapi masa pensiun gitu ya. Lalu yang terakhir terkait adanya penurunan pendapatan pensiun ASN eh, yang kurang lebih di sini 70% ya dibandingkan saat peserta tersebut masih aktif bekerja. Jadi di sini mungkin mengingatkan kembali bahwa pentingnya Bapak Ibu semua menyiapkan eh, perencanaan gitu ya, literasi keuangan pada saat nanti memasuki masa usia purnabakti gitu ya. Sehingga dari sisi hasil survei yang sudah disampaikan, Bapak Ibu semua lebih siap untuk menghadapi pada saat nanti memasuki masa pensiun. Oke, next. Baik, di sini kami menyampaikan bahwa apa saja kira-kira yang akan Anda miliki gitu ya, para peserta kita miliki dari sisi penghasilan ataupun aset ya. Di sini kita membagi menjadi beberapa kategori gitu ya. Aset-aset apa saja yang memang harus Anda miliki dan harus dilindungi gitu ya. Yang pertama, aset berupa gaji atau penghasilan memang didapatkan biasanya pada saat para peserta ASN masih aktif gitu ya. Jadi gaji atau penghasilan ini sendiri otomatis akan rutin diberikan oleh pemerintah pada para peserta. Gitu. Lalu aset juga yang memang dalam bentuk rumah ataupun kendaraan, gitu ya. Di sini yang memang kurang lebih harus Anda miliki juga sebagai bagian untuk persiapan pada saat peserta itu masih aktif maupun sudah menjelang masa pensiun. Nah, tidak lupa juga selain tadi aset fisik dan penghasilan, terkait dengan kesehatan juga. Jadi banyak juga para peserta kita yang mungkin secara pekerjaan atau jam kerja itu cukup tinggi gitu ya, sehingga dari sisi kesehatan juga tidak seimbang. Kita menghimbau juga bahwa secara kesehatan ini menjadi bagian uh, oleh peserta untuk bisa kita miliki gitu ya. Jadi untuk kita jaga juga. Lalu yang terakhir keluarga tentu saja gitu ya. Keluarga ini menjadi bagian yang memang harus kita rencanakan untuk di cover atau dilindungi. Nah, secara perlindungannya itu sendiri di sini beberapa alternatif gitu ya. Kalau misalnya untuk para peserta kita yang masih aktif, maka tentu saja untuk menyisakan adanya dana pensiun. Kalau misalnya di kami, di Taspen tentu saja seperti yang dijelaskan di awal sudah dipotong dari iuran bulanan gitu ya, yang memang sudah disisipkan untuk nanti pada saat para peserta pensiun akan mendapatkan pensiun bulanan. Nah, untuk aset fisik itu himbauannya untuk bisa di-cover melalui asuransi umum, gitu ya. Di sini mungkin untuk kendaraan, gitu ya, ikan, gitu ya. Ya, antisipasi kalau misalnya nanti terjadi sesuatu kepada kendaraan, gitu ya, berupa kecelakaan ataupun kehilangan, itu bisa di-cover oleh asuransi umum. Nah, untuk kesehatan juga ya, Bapak Ibu semua di sini bisa memilih dan memilah kira-kira asuransi kesehatan mana yang memang nanti bisa pas gitu ya, atau sesuai dengan profil dari masing-masing kondisi dari peserta tersebut gitu ya. Meskipun memang sudah di-cover oleh BPJS, tapi barangkali memang bisa di-cover oleh jenis asuransi kesehatan yang lain gitu ya. Nah, untuk keluarga juga di sini ada satu perlindungan yang memang bisa dipilih gitu ya, salah satunya dengan mengikuti asuransi jiwa. Mungkin beberapa opsi gitu ya bagi Bapak Ibu semua, kira-kira perlindungan apa saja sih yang memang nanti bisa disiapkan baik itu masih aktif maupun nanti pada saat sudah memasuki masa pensiun. Oke, next. Nah, kita di sini ada satu buku gitu ya, namanya mungkin di sini
all your worth gitu ya. Di sini mungkin disebutkan 50, 30, dan 20. Ini sebagai bahan literasi atau informasi gitu ya, terkait bagaimana kita bisa membagi porsi-porsi ini terkait dengan beberapa kriteria ya. Yang pertama di dalam buku ini gitu ya, memang disebutkan 50% itu untuk kebutuhan gitu ya. 50% itu terkait dengan hal-hal yang sifatnya primer atau wajib. Contoh misalnya di sini untuk kebutuhan makan sehari-hari, untuk kebutuhan rumah, dan segala macam. Ini masuk ke dalam kategori yang sifatnya wajib. Lalu ada 30%. Nah, 30% ini terbagi untuk beberapa kondisi yang memang sifatnya mungkin sekunder atau tersier gitu ya. Yang hal-hal yang secara kebutuhan ini memang tidak wajib, tapi memang diinginkan. Yang sifatnya juga memang masuk kategori tidak urgent lah. Seperti apa? Mungkin seperti misalnya saya pengen ganti ganti gadget gitu ya, atau ganti HP gitu ya. Padahal untuk kondisi yang sekarang juga masih bisa dipakai gitu ya. Atau misalnya liburan ke luar negeri atau membeli perhiasan gitu ya. Dan misalnya contoh yang lain adalah untuk upgrade kendaraan gitu ya. Padahal kondisi yang sekarang kendaraannya juga masih layak atau bisa dipakai. Nah, yang terakhir mungkin pembagiannya adalah 20% gitu ya dari tabungan. Kita sisihkan untuk tabungan atau investasi gitu ya. Nah, di sini sebagaimana disampaikan bahwa sebelum memulai menabung dan berinvestasi, maka setidaknya harus menyiapkan dana darurat terlebih dahulu gitu ya, yang bisa dikumpulkan melalui porsi 20% ini. Jadi diharapkan dari gaji yang memang Bapak Ibu semua per bulan yang didapatkan itu bisa dibagi menjadi 50, 30, 20 rule ini gitu ya, menurut buku yang sudah disampaikan. Jadi 50% untuk kebutuhan, 30% untuk keinginan, dan 20% untuk tabungan dan investasi. Oke. Nah, tentu saja di sini juga kami menyampaikan untuk menyiapkan dana darurat. Nah, dana daruratnya seperti apa? Yaitu dana cadangan yang memang dikhususkan untuk biaya hidup pada saat memang ada kondisi atau kejadian yang di luar kendali gitu ya. Mungkin di sini yang sifatnya tidak terduga, gitu ya. Apakah mungkin sakit, gitu ya, mendadak, ada bencana alam dan segala macam yang memang harus kita persiapkan untuk dana darurat ini. Nah, kurang lebih secara pembagiannya di sini melalui fidelity investment gitu ya, disebutkan 3 sampai 6 bulan biaya hidup gitu ya. Jadi fidelity investment ini menyampaikan satu informasi gitu ya, bahwa atau menyarankan di sini untuk bisa menyediakan kurang lebih 3 sampai 6 bulan biaya darurat atau dana darurat terkait dengan kondisi-kondisi yang tadi disampaikan gitu ya. Uh, itu juga dengan mempertimbangkan dengan beberapa kondisi ya, misalnya terkait dengan pembayaran sewa, tagihan, kebutuhan pokok sehari-hari gitu ya, sampai dengan pembayaran hutang gitu ya. Jadi dana darurat ini sebisa mungkin gitu ya disisihkan atau disiapkan bila nanti terjadi atau beberapa kondisi yang sifatnya tidak terduga gitu ya, apa disebutnya juga dengan dana darurat. Oke, mungkin bisa next. Nah, bagaimana dana pensiun tadi bisa tetap didapatkan meskipun sudah memasuki masa purna bakti. Seperti yang tadi disampaikan, mungkin nanti Bapak Ibu semua juga ada sesi sendiri gitu ya. Dari kami sudah bekerja sama dengan Taspen Life gitu ya, untuk bisa meningkatkan dari sisi nominal yang didapatkan
Karena memang seperti yang tadi di awal disampaikan, tabungan hari tua itu mungkin maksimal tadi kurang lebih di angka 80 atau 90 juta. Seperti yang tadi disampaikan sama Prof. Zudan, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan tabungan hari tua itu mencapai angka ratusan bahkan 1 miliar gitu ya. Tentu saja ada biaya-biaya top up yang harus disiapkan gitu ya, seperti itu. Nah, di sini pertanyaannya adalah apakah memang pensiun bulanan yang diterima itu eh, cukup gitu ya. Nah, pada saat peserta juga sudah memasuki masa usia purna bakti ya, sedangkan secara rata-rata inflasi di Indonesia gitu ya, di sini mendasari hasil survei kita di 2,73% gitu ya, inflasi itu terjadi secara keseluruhan gitu ya. Lalu ada 4,26% juga gitu ya, ada inflasi yang datang dari sisi makanan dan minuman, dan ada juga terkait inflasi kesehatan yang lebih di angka 2,51% gitu ya. Nah, tentu saja ini harus lebih disiapkan juga dari sisi perencanaan keuangan ya. Karena seperti yang disampaikan di tabel bahwa untuk ASN terendah itu di golongan satu hanya mendapatkan di rentang angka 2 juta sampai 2,5 juta ya. Ini untuk beberapa komponen juga gitu ya. Komponen dari pensiun bulanan yang didapatkan itu terpecah dari pensiun pokok, ada tunjangan istri dan anak, ada tunjangan beras, dan ada potongan askes juga. Nah, jadi dengan angka simulasi yang kami sampaikan, mungkin dari Bapak Ibu semua harus bisa lebih matang merencanakan. Oh, kira-kira nanti kalau saya pensiun di angka bulanan yang nanti didapatkan, kurang lebih di angka 2 sampai 5 juta, cukup nggak untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ya. Kalau misalnya dikira memang nanti tidak cukup, maka dari sekarang sudah bisa lebih mempersiapkan apakah nanti ada top up atau mungkin mengikuti asuransi penunjang yang lainnya gitu ya. Oke, next.